Halo semuanya, balik lagi ke channel gua Sony William. Di video gua kali ini kita bakal review mobil yang gak pernah absen ikut drag race. Penampilan dari mobil ini sudah disulap sedemikian rupa, tetap mempertahankan penampilannya sebagai mobil keluarga. Kalau mobil keluarga pada umumnya bisa ngantar anak ke sekolah dalam waktu 15 menit atau mungkin 20 menit. Tapi mobil yang ada di belakang gue ini bisa ngantar anak ke sekolah dalam waktu hanya 11 detik. Welcome to the kill zone. I feel the silence chasing me. Shadows follow me everywhere I go. Danger's near, I can feel it. Say my name, feel that flame. Welcome to the kill zone. Kenapa 11 detik? Karena mobil ini dapat menuntaskan drag race 402 meter hanya dalam waktu 11 detik. Kenceng banget ya? Jelas, mesinnya udah di-upgrade ke 2700 cc. Tapi kalau kalian lihat, ini mobil sama sekali nggak kelihatan mobil yang kenceng. Karena ya guys ya, starter pack untuk mobil diesel kenceng masa kini pakai kap mesin karbon, fender karbon, lampu warna-warni, ambles. Kalian bisa lihat nih, kap mesin masih standar, fender masih standar, lampu kagak RGB, fitment kagak ambles. Tapi kalau kalian lihat lebih detail lagi, kaki-kakinya ini bukan spek main-main. Peleknya pakai Volcrest C28 yang bisa dikategorikan high-end banget untuk Toyota Innova. Apalagi big bracketnya pakai P-Racing Pro 5000R. Satu lagi, headlamp bagian kanannya udah nggak ada, dijadikan airflow untuk mesinnya. Pasti penasaran banget ya, ini mobil kenapa bisa dibikin sekenceng ini? Karena pada umumnya mobil Innova ini kan untuk ngantar anak ke sekolah atau mobil keluarga. Langsung aja kita panggil pemilik dari mobil ini, Bro Gagap dari ADR. Gap, apa kabar? Baik. Ini si Gagap, kawan lama gua. Kita ini sama-sama make VW ya Gap ya? Betul. Lu pakai MK5 GTI, gue pakai C0. Betul. Entah kenapa tiba-tiba ngilang, muncul lagi bawa diesel ginian. Kenapa lu milih Toyota Innova ini buat lu modif sampai se-all out ini Gap? Karena di pasaran lebih banyak Innova seperti ini dibanding Mitsubishi dan lain-lainnya ya. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua, Mesinnya kuat. dibanding Mitsubishi ya? deh. Ya. Jauh. Mesinnya jauh lebih kuat. Sejauh apa Gap? Jauh lah pokoknya. Perumpamaannya? Minum pakai gelas beling sama pakai gelas plastik deh ya. Dari segi apapun ini lebih kuat lah. Tolong dijelaskan dulu Gap, ini mobil lu Innova tahun berapa? Tipenya tipe apa? Oke, ini Innova gua tahun 2013, tipe V. 2013 tipe V, paling mahal ya? Kayaknya ya. Di tahun tersebut kan? Ya betul. Tipe V. Tipe V. Jujur ya, yang menjadi punchline gua buat gua review mobil lu ini karena mesinnya. Betul. Waduh, turbonya gede banget Gap. Gue sampai bingung mau bahasnya mulai dari mana guys. Ini mobil lu selalu ikut drag race ya? Nggak pernah absen kan? Pernah lah absen 1-2 yang daftar kurang menarik gitu loh. Jadi ini anak ikut kalau persaingannya banyak. Ya. Kalau yang main dikit males ya? Ya. Gambaran besarnya, ini mobil yang tadinya 2500 cc udah di-upgrade ke 2700 cc. Ya. Pistonnya dari standar 92 gua ganti pakai pistonnya D-Max 96. Jadi oversize 400 mili lah ya. Stangnya sama kerkas masih standar. Masih standar. Headnya? Oh, headnya camnya INX pakai tipe pakai mereknya AE. Terus spare clamp masih standar, klepnya pun juga masih standar. Nggak ada tipe spek nih? Nggak ada. Baut headnya juga masih standar. Apanya? Baut head. Baut head masih standar. Ya. Kenapa lu upgrade ke 2700 cc? Untuk keep up di kelasnya kurang. Sebenarnya masih ada satu step lagi ke 3000, bahkan ke 3200, cuma waktunya kurang. Waktunya? Waktunya kurang. Oke. Kita memaksimalkan apa yang ada dulu deh. Lu berarti sempat mentokin 2500 nih 2KD ini? Udah. Berapa mentoknya Gap? Mulai dari time draginya sama tenaga horsepowernya Gap? Di VNT gue pernah dapet 82 ya. 82 horsepowernya 421 Dynamax. 420 Dynamax. Dynamax, iya. Oke. Draginya 201 berapa tadi? 82. 82. Itu mentoknya si 2KD, standar 2KD. Mungkin masih bisa lebih ya, cuma gue udah capek ngulik di 2KD. Oke. Cuma segituan doang. Berarti itu dengan mesin standar, turbo Standar. upgrade.
Turbo upgrade ke 46 mili. 46 mili, Iya. oke. Karena lu capek segitu-gitu aja tenaganya, jadi lu upgrade ke 2700 cc. Betul. Dari segi bloknya gimana, Gap? Kuat sekali. Berarti bloknya masih pakai blok standar? Blok standar. Bener nggak lu? Bener, nomor mesinnya aja masih 2KD dan stang sama karkasnya juga masih standar. Oh, menarik ya. Matic standar. Kalau Mitsubishi bisa nggak, Gap, dibikin begini, Gap? Mungkin bisa, tapi waktunya harus banyak ya. Ujung-ujungnya waktunya lagi. Waktu. Dengan mengeluarkan nominal waktu yang sama, Ya, si ini bisa memiliki tenaga yang lebih gede daripada Mitsubishi. betul. Bisa lebih besar dan lebih kuat ya. Oh, Durability-nya ya. Gitu. Durabilitas dan lebih kecil. Lebih kecil. Oke. Kalau dibanding GD gimana, Gap? GD juga harus punya waktu lebih banyak ya. Karena Oh, kan gitu, Gap. ya kalau GD mau kenceng dengan matic standar juga bisa, tapi lebih maksimal lagi kalau ganti gearbox KD. Ujung-ujungnya upgrade-nya ke KD malah Ke down KD spec. gearboxnya. Cuma satu lagi, balik lagi, waktunya harus banyak. Kenapa, Gap? Dia punya gearbox harus upgrade ke KD. Karena Emang yang baru nggak kuat? Satu ini kan cuma 4 speed, jadi kayaknya lebih mantep ya. Napasnya lebih panjang. Betul. Oke, kita balik ke mesinnya lagi, Gap. Tadi head udah dibahas ya? Udah. Itu aja head yang diganti. Head itu aja. Per clap, Park clap standar. clapnya, Standar. Baut head standar. Cuma ganti cam aja. nozzle-nya. Kita Nozzle-nya- mulai masuk ke atasnya lagi. Nah, nozzle-nya pakai PHC. Size-nya, Antara S58 atau nggak 097, gue lupa itu. Kayaknya 097. antara lupa atau rahasia dapur. Kagak, lupa ini. 097 kayaknya. Oke. Tenaga dan cc segini, nggak mungkin kalau fueling sistemnya masih standar. Fueling sistemnya udah lu apain, Gap? Cuma kasih surstang aja ya, pasangin surstang biar tidak tekor itu solarnya. Berarti nampung di sini dikit. Ya, Pompanya? pompanya pakai pompa, ada pompa tambahan di bawah. Ini custom atau apa? Custom. Custom di ADR. Ya, sama gua udah pasangin electric fan. Oh, jadi kalau Ya. coolant-nya nyampe temperatur tertentu, Dia nyala? nyala, ya. Oke, menarik. Intercooler, core reflex, piping-pipingnya semua custom Berarti emang dari segi piping semua custom by ADR. by ADR. Turbonya lu pakai turbo apa, Gap? Turbo custom Thailand ya, Ukurannya 52 mm. 52 mm. Kenapa lu pakai turbo ini? Menurut gua customan di pabrik yang ini kuat ya, buat di bus-bus besar ya. Emang sekarang main di bus berapa? 50 sampai 60 PSI. Mobil gua tuh 3,5, kalau spike 4 bar. 28 PSI. Mungkin konstannya di 25 atau 24 PSI ya, Gap ya? Ya. Ini Konstannya di 50 PSI. hampir 2 kali lipatnya. 2 kalinya, Gap ya? Ya 2 kali. Itu berarti kalau dijadiin bar berapa bar, Gap? Kalau 58 PSI, 60 PSI itu 4 bar. Mungkin 55 tuh 3,7. 4 bar ini blok masih kuat, Gap? Kuat. Bohong nggak lu, Gap, sama gua? Bener. 4 bar, buset. Bensinnya gimana? Solarnya gimana, Gap? Solarnya ya kalau di bawah nyantai juga masih irit kok. 19, 110. Oh, masih bisa? Ya bisa. Asalkan kakinya jangan gatel ya. Dengan spek begini, Gap, lu dapat berapa horsepower sama dragi dapat berapa? Udah gitu aja dah. Ini horsepowernya gue terakhir dyno di rev Dyno Max 654 654 horsepower. horsepower. Berarti sama 2KD standar yang kemarin lu modif Ya. itu jauh ya tenaganya ya? Lumayan. Kemarin lu mentok di berapa HP? 420, ini 654. Beda 200 HP-an. Ya, sama torsinya yang kemarin tuh 900, ini 1200 ya. 1200. 1200 gede, gue juga lupa berapa. Dengan torsi segitu, Gap, di mobil ini 1000 lebih. Ini gearboxnya masih standar. Standar, Kuat, Gap. kuat, cuma kita tambahin gotran saja ya. Itu tok. Tok, Nggak ada lagi. nggak ada lagi. Anjing. Kuat, Gap. Kuat, Oh, makanya dari si GD itu upgrade-nya malah ke gearbox ini ya, Gap? betul. Kalau GD kampas koplingnya, one way matic-nya, banyak faktor lah. Karena di gearbox itu lebih kompleks ya dibanding mesinnya. Mungkin untuk ngincer hemat BBM kali ya, Gap ya? Bisa jadi, karena kan peruntukan mobil Innova ini bukan untuk balap, untuk travel dan untuk keluarga. Rotor body udah nggak pakai karena intake-nya udah custom aluminium. Intake ini gue beli jadi, intake gue beli BYP. Knalpot belum, Gap? Oh ya knalpot, ya knalpot gue full 3 inch dari ADR, Straight pipe apa ada leson? straight pipe. Udah nggak ada lagi, Gap? Radiator gue ganti lah. Radiator aluminium. ganti pakai BRD. apa lagi, Gap? Udah, simple aja ini. Mesin udah. Udah. Sekarang otaknya. ECU-nya. Iya, itu. ECU-nya kita pakai Monmax dan ditandem remap. Piggyback lah dia. Berarti ECU standarnya di remap lagi. Di remap lagi. Biar lebih maksimal aja ya. Parameter yang di setel bisa lebih banyak ya? Betul. Dan kalau
Kenapa kita remap? Biar lebih smooth aja, biar kayak originalnya ya. Kenapa kita pakai mount mag? Karena kita males untuk kalau kurang kita flash lagi kan buang waktu ya. Kalau kita sewa dyno kan mahal ya. Makanya kita pakai si mount mag itu karena kan dia bisa diatur dan dirubah parameternya pada saat mobilnya nyala. Kalau misalkan remap kan mobil harus mati, nunggu berapa menit, kelar, running lagi, kurang lagi, flash lagi. Sebenarnya bisa remap only dan ribet banyak ya? di luar sana. Tapi ribet ya? Cuma ribet. Buang waktu lah. Untuk modifikasi kayak gini, Gap, boleh di-spill nggak? Habis berapa, Gap? 300-an nih. Lebih mahal dari harga mobilnya malah ya? Ya. Waduh, standarnya ini berapa HP, Gap? 102. 102 HP jadi 654 horsepower. Naik 500 sekian horsepower dengan penambahan 300 juta. Betul. Jujur ya guys ya, gue penasaran banget nih buat test drive gimana rasa berkendara si Innova 2KD yang udah di-upgrade 2700. Tapi kita bahas dari segi kaki-kakinya dulu yang menunjang tenaga segede ini. Tapi mobil lu kalau gue lihat dari secara fisik seger sih, Gap. Ya karena lampu dan segala macamnya gue beliin baru. Lampu depan, belakang, karet pintu gue beliin baru. KM berapa ini, Gap? 50.000 ya? Pas lo beli dari Family Man. Dari Family Man 148.000. Terus lu turunin jadi gocap. Ganti speedometer. Gue ganti speedometer. Soalnya ada yang mati-mati gitu. Oke. Udah jemput berapa cewek nih, Gap? Oh ini kagak pernah keluar. Yang jemput cewek mobil yang mana, Gap? Gak pernah juga. Kau seorang pembohong, penipu. Oke, sekarang kita bahas kaki-kakinya. Parts yang menunjang tenaga sebesar 654 horsepower. Mulai dari bannya, Gap. Nama SIM4 225 55 17. Betul. Depan belakang 17. 17. Kenapa lu pakai ban ini bukan ban balap? Karena kan di mobil juga Nganter ke sekolah. Enggak, dipakai buat harian juga, buat jalan-jalan. Kalau biasa drag pakai ban apa, Gap? Pakai Hero Drag, Raiden di belakang aja. 255 50. Depannya ini tetap. Depannya ini tetap. Velg. Pakai C28, speknya apa nih? Yang depan 7,5 40, belakangnya 8,5 30. Drag pun pakai ini. Drag nggak, gue pakai velg ring 18 yang belakang. Ini sekarang berapa? Ring berapa ini? Ini 17. Jadi kalau balap depan 17, belakang 18. Biar lebih gigit ya? Ya betul. Kalau pakai Michelin udah pasti melintir ya. Ntar kita lihat ya semelintir apa ya, Ya, Gap boleh. ya. Kasih aksi tipis-tipis. Boleh. Terus ini laknatnya bukan sembarang laknat ini. Ini- Laknat head-on ini guys ya. 3 jutaan lebih tuh, Gap. Ini Formula Nat 4,5 juta ya. Tuh kan? Iya. Karena kenapa gue pakai yang ini, Son? Karena kan ini mobil dipakai buat balap. Hmm. Buat bongkar ban kan pasti kalau baut biasa tuh lecet. Kenapa Iya. gue pakai race Formula Nat? Karena dia Tupis buka, ya, dia dari dalam. Hmm. Jadi anti baret lah. Dalamnya Big Brake Kit EP Racing Pro 5000R. Berapa Ya, pot, Gap? 4 pot. Karena ini ring 17. Coilovernya? Coilovernya ISS Jet Series. YSS Jet Series. Jet Series. Lu balap pun pakai ini. Pakai ini. Lu balap pun belakang nggak pakai pemberat lagi, Gap? Pakai 120 kilo. Tadi gue lupa pas lagi bahas mesin. Untuk menunjang tenaga segitu, lu pakai NOS apa WMI nggak, Gap? Soalnya gue denger lu pernah pakai NOS. Ini dulu pakai NOS. Waktu gue beli dari kawan gue, Family Man, ini mobil 1KD, NOS, WMI, full spec lah. Oke, Cuma terus? gue pakai event 2 kali event, 3 kali event, mesinnya jebol. Oke. Nah, mesinnya jebol gara-gara baut headnya beli merek Thailand Kena- patah. Oke. Dan pistonnya bunga, ya akhirnya boringannya hancur semua, stang bengkok semua, kerekas 1 KD-nya melintir. Dia kasih gue mesin standar. Jadi mesin standar 2 KD-nya yang gue oprek. Oke. Fitmentnya sih, Gap, yang rada kurang ya kalau dibilang Ya. anak zaman sekarang ya. Masih ngantuk lah ya. Masih ngantuk. Lu biasa kalau pakai VW demennya rapet-rapet, Gap. Udah sih itu aja, sama underbrace dari Ultra Racing Full deh. Bayangin Son, ini 7-seater, Hah? 11 detik, 402 meter, rasanya seperti apa Son? Karena kita butuh yang stabil. Ntar kita cobain. Ada berapa biji underbrace bawah? 1, 2, 3, 4, 5. Total detik. 5. Kalau anak muda sih feeling gua nggak mungkin, Gap, modif begini, Gap. Iyalah, kurang gacor kalau kata anak muda. Kurang gacor. Tapi kalau gua disuruh pilih, gua pilih yang ini, Gap. YTTA. Benar. Cemen ini mah kalau masuk kampus diketawain, Gap, begini. Waduh, ini mah kayak anak culun ya. Bagian belakang juga sama, simple, guys. Masih Nggak ada ada penambahan aneh-aneh, masih ada emblem. Biar kesan om-omnya dapet deh. Maksudnya biar slipper aja. Spoiler juga nggak karbon. Nih bawaan masih apa gantian? Masih bawaan semua. Nggak ada yang aneh-aneh, Gap ya. Knalpot masih buang belakang. Dalamnya kita lihat ya. Aki taruh belakang. WM ini, Gap. Ada tabungnya. Dulu di sini ada tanknya ya. Hah. Cuma gara-gara udah nggak dipakai lagi. Ini jalur nosnya juga masih ada.
Kenapa sih Gap lu pretelin NOS sama WMI-nya? Karena di kelas gua di R52 tuh nggak boleh pakai NOS sama WMI boleh, cuma gua nggak pakai. Alasannya? Ribet ya. Tinggal ngisi ulang air nggak sih? Betul, cuma dengan gua polosan pure bus ini aja juga udah bisa keep up gitu loh. Tapi kalau lu tambahin bisa lebih kencang lagi kan? Bisa. Belum. Karena gue trauma waktu itu pakai NOS sama WMI, pistonnya jadi berbunga dia. Udah, kayaknya cukup dia. Kayak gini aja. Tapi suatu saat nanti gue bakal pasti akan tembak NOS sama WMI lagi. Jadi kalau WMI kan sistemnya nyemprot terus. Kalau bus masuk, nyemprot. Ya. Setelannya sesuai dengan setelan lu kan? Ya. Kalau NOS gimana Gap? Kalau NOS bisa dipencet, tapi di mobil gue udah ada NOS controller. Jadi lu tinggal gas aja, dia bisa nyemprot sendiri. Kayak WMI dong? Ya, bisa diatur lu mau di RPM berapa, di RPM berapa shoot NOS-nya berapa persen, udah bisa diatur semua pakai NOS controller itu. Nanti kita lihat aja. Boleh banget. Untuk biaya perawatannya lebih mahal NOS, lebih mahal NOS apa WMI? NOS, karena NOS isi ulangnya sekali isi ulang berapa ya? Jutaan. Kalau isi ulang NOS. Itu satu tabung sekali balap habis gak? Nggak. Bisa 3 kali balap? Tergantung lu shootnya berapa HP ya dari nozzle ya. Untuk pemakaian lu ini? 4 kali balap kali satu tabung NOS itu ya. Waktu itu sejutaan ya, sejuta 2 juta ya. Gua lupa. Kita kulik interiornya. Sekaligus kita langsung test drive seperti apa nih mobilnya. Betul. Gap, joknya mahal banget nih Gap. Enggak. Harga berapa Gap joknya Gap? 30 ya. Tipenya apa nih Gap? Recaro apa nih? Recaro Style. Recaro Style. Setirnya kenapa lu pakai ini Gap? Sebelumnya pakai ini, gue iseng. Keren yang ini Gap. Ya ini limited edition, gue sayang juga. Keren. Yang ini jadi kayak ini mobil klasik. Itu dia old school. Kayak mobil om-om kan? Enteng ya? Ya. Buat gua aja dah Gap. Jangan. Tempel di VW. Jangan. Yang ini harga berapa nih yang ini Gap? Itu 11 ya. Ya. Ininya doang begini. Iya. Anjing. Recaro apa nih Gap namanya Gap? Style. Recaro Style. Elektrik. Elektrik. Kenapa elektrik namanya Gap? Elektrik. Coba lu kontak. Coba gua kontak. Yang mana yang mau gua kontak Gap? Itunya. Ya udah gua kontak nih. Nih, ininya elektrik son. Apanya? Anjing. Keren juga Gap. Ya. Gua baru lihat ada ginian Gap. Ya, gitulah. Gua yang kurang update apa gimana Gap? Ini apa nih logo ini nih kipas? Itu heater ya. Ada heaternya? Harusnya ada. Cuma gua lupa diaktifin apa enggak. 1, 2, 3, 4, 5 gauge. Yang atas itu EGT meter, bawahnya lagi tuh bus meter, oil press, bawahnya lagi oil temp, bawahnya lagi water temp. Komplit banget ya Gap spek mobil balap. Paling kalau dari segi interior yang gue lihat sih paling gauge, setir, jok, sama head unit lu ganti nih ya. Ya. Head unit sama ini tadi yang lu bilang controller NOS. Iya nih, kalau ini aktifinnya kayak gini. Si NOS itu pun membikin EGT jadi tinggi banget, busnya juga pasti lebih tinggi. Kalau WMI kan malah bikin adem. Ya, kalau WMI bikin adem. Makanya kalau dua barang itu dijadiin satu, ada plus minusnya. Lo pernah nyobain berarti saat dua barang itu NOS sama WMI kerja bersamaan? Pernah. Pas di 1KD. Oh, yang 1KD yang baru dapat dari Family Man? Iya, dan jebol. Waktu NOS WMI itu nggak lebih kenceng dibanding yang sekarang. Kencengan yang ini, yang pure bus ini. Walaupun yang itu 1KD ya? 1KD. CC lebih gede, udah tembak NOS WMI, kenapa hasilnya kencengan ini Gap? Karena mungkin turbonya yang kemarin tuh jelek ya. Kurang. Busnya juga nggak bisa tinggi. Yang sekarang udah tinggi. Yang kemarin tuh cuma 38 PSI. Ini 50. Ini 50. Yang lama itu berapa mili? Ini berapa mili turbonya? Yang lama itu 51, 50 setengah. Yang ini 52. Lebih gede dikit? Iya, lebih gede dikit. Nge-lag nggak Gap di 2700 cc? Sedikit deh. Kalau ngelas buka di bus berapa? Di 12-13 PSI. Anjing, 12 PSI ya. Kita langsung test drive aja nih mobilnya. Kita lihat sekenceng apa sih yang dibangga-banggain di IG story-nya. Ya. Emang dari suara mesinnya sama feel-nya udah kayak bukan mesin standar Gap. Oh iya. Jujur-jujuran banget nih. Oh iya. Betul. Iyalah. Dari suaranya terus apa ya? Feel dia punya mesin pas tenaganya keluar tau. Iya. Udah kayak bukan mesin standar. Oprekannya tuh gara-gara suara knalpotnya juga free flow, terus injektornya besar, jadi bikin dia ngereteknya pasti lebih kencang, sama suaranya pasti lebih kencang. Nge-lag. Agak nge-lag. Benar. Karena mesinnya masih 2700. Kalau 3000 pasti nggak akan se-nge-lag ini. Berarti emang turbo ini peruntukannya untuk 3000 cc? Enggak lah, buat 2700 karena kan kita butuh nge-lag untuk pas start ya. Biar nggak terlalu nge-speed. Ya, biar daripada di bawahnya galak, kita
kita ngebuang waktu di spin itu. Ini gue tarik boleh, Gap? Boleh lah. Perlu di ini dulu nggak? Nggak usah. Tarik aja nih. Anjing, Gap! Anjing! 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 Wah! Anjing! Ini gila, Gap, anjing. Wah, Seru kan, tapi? Gap, anjing. Tapi seru kan? Wah. Ini diesel pertama yang gue review kencang ini, Gap. Serius banget, Gap. Oh, anjing. Wah. Lagi lari 80 loh, Son. Wah, anjing. Wah. Tapi dia gacolnya selalu ke kanan ya, Gap ya? Ke kanan. Berarti dia punya ini sebelah kiri lebih gede tenaganya. Betul. Nggak LSD lu ya, belum ya? Udah. Tapi tetap gedean kiri tenaganya. Tetap gedean kiri. Karena LSD gua kan LSD bawaan mobil. Nah, gardan belakangnya lu masih pakai gardan standar. Pakai gardan Innova Ribbon. Kenapa? Karena lebih kuat untuk open start segala macam. Kalau pakai gardan standar pasti jebol terus. Gap, anjing. Gue bawa M3, Gap. Nah, Nggak segecol ini, anjing. M3 siapa? M3 itu F80. Ini masih bisa lebih kenceng, Gap? Masih dong. Ganti turbo yang lebih besar. Nge-lag tapi. Tapi pas turbo lag-nya hilang kan tenaganya gila banget. Sekarang aja nih pasti 2500 baru nge-spool. 2500 ya. 2600 baru nge-spool. Lu kalau misalkan ganti turbo begini 3000 kali. Ya sekitar segituan. Coba ya mikirin. Lebih kosong. Gap, lu yang bawa gimana, Gap? Ya boleh. Gua nggak berani sama sekali jujur-jujuran ya, anjing. Gila, tai. Kelewat kenceng gue takut nabrak, anjing. Begitu nge-spool, cet, anjing. Udah. Kita gantian ya, guys ya. Gua jujur banget nggak berani bawa mobil Gagap, anjing kenceng banget. Tadi pas gaspol jujur ya, Gap ya. Gua lupa kalau nih mobil 654, jadi gua asal bejek nih. Nah, sini kali, Gap. Bantingannya masih enak kan? Masih enak bantingannya, benar. Gua nggak mau ngebahas itu mesin deh, Gap, anjing. Anjing, Gap. Wah. Wah. Anjing. Udah Gap. Wah. Anjing. Mantap banget, anjing, Gap, mobil lo. Oh, anjing, Gap. Sampai cepet nge-speed, Gap. Itu yang lu counter, Gap. Cepet tadi, Gap. Oh. Itu lu nggak gaspol ya? Nah, Itu lu nggak gaspol ya? 3/4. Lurut. Wah, urutan. Tapi nggak langsung pentokin kan? Itu kalau langsung pentokin, muter balik ya, Gap. Gitu. Anjing. Kontennya malah gagal tar. Wah, luar biasa, guys, ini mobil kencengnya di luar nalar. Tadi pas pertama kali gue gaspol ini mobil, gue lupa kalau ini mobil 654 horsepower. Alhasil
Cet. Mobil yang penampakannya dari luar bener-bener sleeper. Kalian gak mungkin expect tenaga yang dikeluarin dari mobil dengan penampakan kayak gini 654 horsepower. Gua kasih 2 jempol buat Franz Jonathan dari ADR Motorsport. Gue jujur ya guys ya, belum pernah bawa Innova diesel sampai sebrutal itu larinya. Kemarin gue udah nyoba BMW M3, M5, M2, mau yang competition, mau yang non competition. Gak sebuas ini tenaga ya guys ya. Gap, thank you banget udah boleh di review mobilnya Gap. Gue nggak expect sih Gap 2KD bisa sekenceng ini Gap. Bisa kalau ada waktunya. Jadi untuk bikin dari Innova 2KD standar sampai kayak gini nominalnya 300 juta Gap. 300 jutaan lah ya. Estimasi segitu ya? Segituan. Oke. Tergantung trial dan errornya ya. Iya bener. Kurang lebih berapa lama Gap? Sebulan lah ya, sebulan 2 bulan nih, tergantung bengkel lagi padat apa enggak. Tergantung waktunya juga ya? Ya, kalau ekstra lebih kita mau bikin 2 minggu juga bisa. Ujung-ujungnya waktunya guys. Untuk kedepannya lu ada target apa lagi nih Gap untuk mobil ini? Di 402 meter 11.5 sampai 11.7. Ya. Nanti untuk time draginya kita bakal selipin di sini. Untuk sekarang ya Gap ya. 402-nya dapat di 11.9, 201-nya di 77 tapi udah gua angkat gas. Bingung juga. Iya. 77 lah. Kelihatan sih dari grafiknya ya lu angkat gas. Kalau lu tembak no swemi juga pasti naik Gap. Karena kan belum kan? Belum, ini masih pure boost ya. Iya, gua masih kepikiran tadi pas gaspol langsung melintir Gap. Begitu ngebus, belum full boost ya tadi Gap ya. Masih nge-build langsung das. Wah, luar biasa nih mobil. Oke Gap, thank you banget ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya makin sukses lagi modifikasinya dan mudah-mudahan bisa makin borong piala lagi untuk drag race-nya. Oke guys, sekian buat video gue kali ini. Kalau kalian suka sama video-video kayak gini, jangan lupa like video ini dan jangan lupa juga follow Instagram Bro Gagap ada di sini bawah nanti gue masukin. Dan jangan lupa juga subscribe channel gue biar gue makin semangat lagi bikin konten-konten terbarunya. Kalian mau review mobil, kita modif Sonic, ngeran sama Sonic, atau kita off-road, atau modif si Anis. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Bye-bye.